Halo teman-teman semua, kembali lagi ke konten Republik. Jadi nanti gue akan membawakan secara rutin ya. Video ini mungkin kisaran 2-3 hari ke depan per video untuk merangkum berita-berita apa saja yang gue didau dari negara ini. Yang pastinya akan mengundang tawa, mungkin tawa ironis mungkin lebih tepatnya. Karena seperti yang akan gue sampaikan di berita pertama kali ini, gue akan ngebaca 2 berita ya, tapi pertamanya kita akan ngebahas dulu soal pidato Prabowo pada tanggal 5 Mei 2025 ya, itu ya kayak 2 hari lalu ya, 2 hari sehari lalu. Dia bilang kalau bahwasanya program MBG ini berhasil mencapai target sampai 99,99%. Dari 34 juta anak yang dapat makan gratis gitu ya, ada total 200 lebih anak yang keracunan. Jadi menurut dia tuh angka 0,0005 itu kecil banget gitu, bukan suatu ya hanyalah sebuah statistik angka dari anak-anak keracunan ini, which is ironis gitu ya. Dan kenapa banyak orang yang marah soal ini, karena sama seperti pandangan pemerintah saat kemarin COVID gitu. Jadi seolah-olah kita ini dianggap hanya sebagai sebuah angka dalam parameter mereka mencapai tingkat keberhasilan ataupun keterukuran gitu loh. Karena menurut gue nyawa itu nggak bisa parameternya dijadikan hanya sekedar sebuah persenan angka, tapi justru satu kematian aja itu udah fatal sebenarnya, ataupun satu orang yang nyawanya terancam itu fatal gitu. Jadi nggak bisa cuma dibilang cuma 0,0005% itu kesalahan yang sedikit, itu fatal juga. 200 anak lebih keracunan kan ya. Di luar daripada itu emang 99,99%-nya anak-anaknya emang makan bergizi. Emang beneran tuh dapat makanan bergizi. Yang gue tahu sih di foto-foto sih, dan yang gue dengar dari anaknya teman-teman gue sih ya gitulah ya pokoknya ya. Sebenarnya program ini kan udah jalan juga dari Januari 2025 gitu ya, dan emang targetnya ada 82 juta anak yang akan diberi makan gratis, termasuk juga ibu hamil dan juga ibu menyusui. Kalau nggak salah di debat capres itu Pak Prabowo mention itu dengan sangat kuat gitu. Tujuannya apa? Biar anak-anaknya nggak stunting. Tapi mohon maaf ya, kalau misalkan emang lebih diprioritaskan ke ibu hamil, ibu menyusui, mungkin masih bisa dapat. Tapi kalau misalkan anak SD, SMP, SMA itu udah ngelewatin masanya Pak, udah nggak bisa lagi dilihat dilihat ukurannya dari dia stunting apa enggak, karena emang udah melewati masa anak yang bisa direcover gitu dari stunting. Dan itu ya udah lewat lah itu. Aku juga nggak mau bahas terlalu dalam karena ya udah 58% sudah menentukan pilihannya, yang ya udah nggak apalah, alasannya masuk akalin. Anggarannya gede banget lagi, malah 71 triliun untuk tahun 2025 aja gitu. Dan keracunan ini udah banyak banget terjadi gitu ya. Banyaklah di Bandung ya, di Tasikmalaya dan berbagai macam daerah lain. Di pulau luar Jawa juga bahkan ada banyak kasus yang terjadi gitu. Gejalanya muntah-muntah, ada yang sampai diare, ada yang sampai sakit perut, bahkan sampai dirawat inap di rumah sakit. Dan bahkan sampai ada juga guru yang kena kan. Dan makanya yang gue nggak tahu adalah bagaimana sistem dari pendistribusian makanan ini dan SOP awalnya seperti apa. Itu sih mungkin yang masih jadi ganjalan ya. Apalagi kemarin penelusuran Tempo mengatakan bahwasanya beberapa tempat catering makan bergizi gratis ini adalah orang-orang lingkaran terdekat dari Prabowo juga. Jadi ya mau berharap apa soal transparansi detailnya gitu. Kalau misalkan yang menjalankan saja, mungkin nggak semuanya, tapi ada beberapa orang dari simpatisan, ada dari kader juga, ada dari ex kader juga, ada dari keluarga juga yang mengambil program makan bergizi gratis sebagai pihak distributor makanannya gitu. Ya, gue nggak terlalu banyak berharap sih soal itu. Ya, karena orang terdekat dari Prabowo sendiri juga banyak yang nggak bersuara soal banyaknya fatality kasus keracunan buat anak-anak yang mendapat makan bergizi gratis. Jangankan itu, untuk itu aja dia nggak bersuara gitu, apalagi soal transparansi dana dan distribusinya gitu. Ya udahlah, gua anggap lewat aja gitu.
udah duitnya gede gitu ya, maksudnya pengawasannya lemah juga dan gizinya juga banyak gue pertanyain gitu, apakah memang cukup atau tidak. Dan kesimpulannya mungkin gue cuma bisa bilang kalau misalkan mau dilihat capaian dari berhasilnya program MBG ini bukan cuma soal mayoritas angka yang dominan terhadap seberapa banyak angka anak yang mendapatkan MBG itu, tapi lebih kepada adaptability-nya. Ketika sudah ada beberapa case keracunan, apakah recovery-nya cepat untuk mencapai program yang mungkin istilahnya lebih clean gitu ya, makanannya, mungkin SOP-nya juga lebih ketat. Tapi yang nyatanya gue lihat kemarin dari Januari aja baru dimulai programnya udah banyak, hampir 8 atau 10 kota gitu dari beberapa sekolah gitu ya yang mendapatkan kasus keracunan dari program MBG ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasan kedua, yakni ada salah satu undang-undang BUMN baru yakni pasal 9G yang nantinya akan membuat KPK cenderung lebih lemah untuk memeriksa perusahaan milik pemerintah yakni BUMN. Nah, kenapa bisa dibilang demikian? Karena ya balik lagi ke tadi ya, ini juga undang-undangnya baru gitu ya, dan banyak juga yang bilang dari masyarakat sendiri melihat dari berbagai macam media ataupun artikel gitu, BUMN juga tidak diisi oleh orang-orang yang capable di bidangnya. Ada beberapa mungkin yang diisi oleh orang-orang yang punya kompetensi yang jelas, tapi di dalam itu ada beberapa dari relawan-relawannya Prabowo juga kan yang masuk kan, contohnya kemarin seperti Ivan Seventeen dan mungkin si siapa Abu Janda gitu, yang nggak tahu ya itu jadi bener apa enggak gitu. Tapi memang dari zaman Jokowi juga gitu, banyak relawan ataupun buzzer yang kemudian dijadikan sebagai komisaris BUMN, terlepas daripada kapabilitasnya cocok apa tidak. Dan ini tentunya akan menjadi masalah besar karena apa? Tidak adanya check and balance terkait dengan anggaran yang dikelola oleh negara. Bagaimanapun BUMN adalah badan usaha milik negara. Harusnya ya keuntungannya juga untuk negara. Kalau misalkan anggarannya aja tidak bisa diperiksa oleh lembaga seperti KPK, yang sebenarnya gue juga nggak banyak berharap kepada KPK yang sekarang, karena udah luntur menurut gue marwahnya sekarang, nggak kayak dulu lagi. Jadi balik lagi, gue nggak mau banyak berharap soal KPK. Udah nggak banyak harapan, tapi KPK juga makin diperlemah lagi. Jadi ya udah nunggu bubar kali ini KPK. Ya nggak sinkron gitu sama apa yang dijanjikan Presiden Prabowo saat janji sesaat sebelum dia menjadi presiden gitu, yakni untuk melawan korupsi. Kalau misalkan sistemnya aja kacau gitu ya, bagaimana kita bisa jamin kalau uangnya itu nggak bakal disalahgunain gitu. Ya, pada 24 Februari 2025 misalkan contohnya, Presiden RI itu menaikkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN ya. Nah, di dalam undang-undang ini ada pasal 9G ya, yang mengatakan bahwa direksi dan komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara. Jadi mereka itu orang-orang yang berada di tiga jabatan tersebut tidak dianggap sebagai penyelenggara negara, dalam artian ini akan menjadi rentan bagi BUMN itu sendiri ataupun buat kita sebagai masyarakat yang menggunakan BUMN untuk bisa mengkapitalisasi keuntungan lebih banyak agar ekonomi kita bisa accelerate gitu ya. Karena ya orang-orang pemimpin di atasnya aja sudah kebal gitu akan hukum, kebal akan mungkin pemeriksaan. Jadi ini mungkin yang akan berpengaruh lebih banyak ke bagaimana soal implikasi penindakan korupsinya. Dan seperti Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 gitu ya, tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, gratifikasi, dan juga KKN. Nah, yang menjadi implikasinya bahwasanya KPK nanti nggak akan bisa lagi tuh nangkap korupsi, karena KPK cuma memenang untuk ya tadi ya, memeriksa pejabat negara yang dimana direksi dan juga komisaris BUMN tidak termasuk di dalamnya.
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 gitu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK pasal 11 ayat 1. Nah, ini malah kontradiktif sama apa yang dibilang sama Prabowo di pidato MPR Oktober 2024, yang dimana dia akan bilang akan menangani kebocoran anggaran, akan melawan korupsi, yang dimana malah undang-undang ini nyatanya implikasinya malah sebaliknya, akan menjadi jalan buat korupsi. Ya dikhawatirkan ya di BUMN yang notabene banyak diisi oleh orang-orang yang merupakan simpatisan ataupun pendukung dari Prabowo ataupun Jokowi. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas gitu? Karena BUMN itu kan ngurusin duit rakyat gitu. Kalau misalkan ada korupsi, ya dampaknya pasti akan berpengaruh juga ke rakyat. Kalau misalkan, ya gue nggak tanpa sebut nama lah, ada beberapa provider internet misalkan ya, ada misalkan listrik, itu kan kita bergantung juga sama BUMN. Kalau misalkan ini nggak dikelola dengan baik, pasti berimplikasi juga sama kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita mengkonsumsi listrik, mengkonsumsi bensin, misalkan mengkonsumsi internet dan segala macamnya. Dimana kita juga pasti akan kena. Dan ini juga akan berpengaruh kepada kepercayaan kita sama pemerintah gitu. Kalau trust-nya sudah turun, maka pasti akan ada resisten juga gitu dari masyarakat, dan nggak akan bisa dibendung lagi kalau misalkan akan ada demo-demo besar yang akan terjadi ke depannya kalau misalkan masyarakat sudah semakin hilang trust-nya ke pemerintah. Dan mungkin seperti itu aja teman-teman, ada 2 berita besar yang mungkin lagi rame ya 2 hari terakhir ini, dan semoga nggak banyak kejadian lagi lah kasus-kasus aneh ini, dimana nggak mungkin pasti akan ada berita-berita aneh lagi ke depannya. Dan mungkin sekian itu aja teman-teman, recap 2 berita tadi yang udah disebut. Gue akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.